Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya saya mohon maaf Ibu nih mengganggu waktu istirahat Ibu. Saya makan dulu Bu ya. Saya Aini Srianingsi, guru penggerak angkatan 9 dari Kota Tangerang. Saya kebetulan mengajar di SDN Cimol 3. Nah, saya sebagai guru penggerak calon guru penggerak ada tugas sebetulnya Bu ya tentang wawancara tentang dilema etika atau rujukan moral. Saya akan mengajukan pertanyaan beberapa pertanyaan tentang mengambil keputusan dilema etika atau rujukan moral dari Ibu sebagai kepala sekolah di Karawaci Khusus. Ya, saya mulai Bu ya. Pertama ya, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Terima kasih atas pertanyaannya Bu Aini ya. Selama ini yang saya lakukan memang saya tidak ada identifikasi khusus mana itu dilema etika atau rujukan moral, tetapi saya akan memberi waktu untuk berpikir bahwa kasus ini sebetulnya masuk dalam dilema etika atau rujukan moral. Dari situ akhirnya ketika saya sudah mengidentifikasi, saya akan mengambil keputusannya secara memang tidak sepihak yang salah atau yang betul, tapi saya bisa mengambil keputusan landasan yang berdasarkan. Jadi tidak ada identifikasi khusus. Terima kasih Bu. Yang kedua di sini, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah yang Ibu pimpin, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, biasanya memang banyak kasus ya yang dimana di sebelah kanan kita ada kepentingan bahwa itu betul, tetapi di sebelah kiri pun kita juga mempunyai kepentingan itu belum tentu salah. Jadi yang saya lakukan biasanya saya berkoordinasi dengan guru senior saya atau mungkin seseorang yang mungkin dekat dengan kasus itu, sehingga memandang sebuah kasus itu secara real, bukan hanya mendengarkan dari satu pihak, sehingga dari musyawarah itu saya pergunakan untuk mengambil keputusan sebijak-bijaknya. Terima kasih Bu jawabannya. Yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Selama ini dalam pengambilan sebuah keputusan, saya biasanya mengumpulkan dulu rekan-rekan sejawat atau mungkin guru yang dianggap senior, lalu saya akan mengidentifikasi kasus tersebut dari berbagai banyak sisi ya, mungkin dari sisi rekam kerja, dari sisi mengapa itu terjadi, atau dari sisi sebetulnya kasus ini terjadi mempunyai kepentingan apa gitu. Jadi saya memang setelah kasus itu kita identifikasi, kita musyawarahkan, melihat dari sisi baik, sisi kurang baiknya, sehingga keputusannya tetap Musyawarahkan ya. Ya. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? ya yang efektif biasanya saya mengumpulkan fakta-fakta. Oh, apa ya? Fakta dari berbagai sisi. Ketika kasus itu terjadi, fakta kami kumpulkan. Ketika fakta sudah terkumpul, baru kita akan bedah fakta tersebut sehingga akan solusikan solusi atau jalan keluar. Kemudian selanjutnya itu hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya selama Ibu di kepala sekolah nih. Selama ini kebetulan saya memang kepala sekolah baru dan masih junior ya. Biasanya hal yang merupakan tantangan, saya pasti bertemu dengan yang lebih senior, atau mungkin ketika kita di kedinasan pangkat lebih tinggi, sehingga ketika akan mengambil sebuah keputusan itu kita rasanya canggung ya. Ada banyak nilai subjektif
senioritas. Ya, baik Bu. Terima kasih. Kemudian yang keenam Bu ya, apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal gitu ya untuk menyelesaikannya dalam bentuk atau prosedur seperti apa yang akan Ibu jalankan nantinya? Ya, biasanya saya tidak mempunyai schedule secara khusus ya, karena kita melihat dari sisi ringan atau berat kasus itu yang akan kita selesaikan. Apabila kasus itu memang memerlukan secara cepat harus ada solusi, otomatis yang memang harus mengambil sebuah keputusan secara cepat. Tetapi apabila kita membutuhkan kesimpulan yang agak panjang, berarti saya harus mengambil waktu untuk bisa memilah-milah mana yang skala prioritas yang akan saya ambil sehingga keputusan tersebut meskipun jangkanya panjang itu adalah sebuah keputusan yang tepat. Terima kasih luar biasa jawaban Ibu ya. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, biasanya faktor yang memang saya ajak untuk sharing itu dari rekan sejawat atau mungkin orang-orang yang kompeten apabila kasus tersebut kayaknya agak buntu gitu. Jadi saya memang memerlukan rekan sejawat yang saya ajak sharing, kan itu rekan sejawat atau senioritas, ataupun memang kalau kasus itu agak berat saya mungkin bisa meminta arahan dari pengawas binaan atau mungkin juga dari senior kepala sekolah senior yang selama ini kita bisa minta Bisa pendapat ya. pendapat. Berarti Bu ya, di sini dari semua hal yang telah saya sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika sama Ibu jadi kepala sekolah ini baru jadi kepala sekolah. Ya, selama ini memang banyak hal yang bisa kita ambil ya, dari kasus dilema etika ini. Yang pasti dari kasus-kasus yang ada kita bisa mengambil banyak pelajaran sehingga apa yang nantinya akan kita putuskan berbasis nilai-nilai kebajikan itu yang lebih prioritas tanpa memandang bahwa kasus yang kita alami itu terus seseorang yang kita anggap salah atau betul itu bukan menjadi skala prioritas, tetapi dari hal ini yang pasti keputusan yang akhirnya saya ambil itu tetap berlandaskan nilai-nilai kebajikan. Baik, terima kasih luar biasa Ibu ya atas semua jawaban dari Ibu. Terima kasih banyak Ibu atas waktunya. Saya ucapkan terima kasih. Alhamdulillah saya jadi terbuka, jadi mengerti tentang satu mengambil keputusan dilema etika atau kedudukan moral di sekolah yang Ibu pimpin. Terima kasih, sama-sama Bu Aini. Mudah-mudahan sukses untuk kedepannya. Dan mudah-mudahan ketika Bu Aini menjadi seorang pemimpin tetap menjadi pemimpin yang berlandaskan nilai-nilai kebajikan ya. Insyaallah, amin. Yang memang itu yang skala prioritas ya. Terima kasih banyak Ibu ya. Sama-sama. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya maaf ya Pak, ganggu waktu Bapak istirahat. Ini saya mau wawancara mengenai dilema etika atau rujukan moral. Ya. Bapak sebagai kepala sekolah di SDN Karawati Baru 1 ya Pak ya. Ya. Saya ingin menanyakan tentang dilema etika atau rujukan moral selama Bapak memimpin jadi kepala sekolah. Pertanyaannya di sini saya akan mengajukan pertanyaan, ada 8 pertanyaan Pak ya. Selama Bapak jadi kepala sekolah, yang pertama di sini, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Menurut Bapak, Ya. mengenai bagaimana saya dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral, bahwa sejauh ini tidak melakukan identifikasi secara khusus. Namun yang saya akan pelajari dalam menyimpulkan terhadap kasus yang terjadi, kesimpulan tersebut akan digunakan sebagai bahan tindak lanjut
pengambilan keputusan baik dilema etika maupun kebutuhan moral. Itu mungkin yang Bapak. Begitu Pak ya. Ya, dan selanjutnya Pak ya, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah yang Bapak pimpin sekarang ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar-benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Menurut Bapak bahwa jika diperlukan pengambilan keputusan, maka terlebih dahulu saya melakukan koordinasi atau musyawarah pada pihak-pihak terkait seperti guru, orang tua atau pihak yang lain yang diperlukan. Langkah ini dilakukan tidak hanya untuk masalah yang serupa, akan tetapi dilakukan untuk beberapa masalah lain yang memang mendesak untuk segera diambil keputusan. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Langkah-langkah yang diambil, saya memiliki prosedur yang baku. Akan tetapi beliau akan selalu mengusahakan kepada jalan musyawarah mufakat. Apabila diperlukan, saya akan melibatkan pengurus sekolah, orang tua, atau bersurat pendapat kepada orang yang dipandang lebih kompeten. Namun demikian, saya selalu mengedepankan skala prioritas. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Sebagai contoh, yang musyawarah dengan beberapa orang atau pihak yang terlibat dalam situasi tersebut. Dalam musyawarah saya mengumpulkan fakta-fakta yang relevan kaitan dengan masalah. Setelah dilakukan pertimbangan yang matang, baru kemudian saya mengambil keputusan. Tentunya pada saat sama diperlukan cara berpikir yang jernih agar keputusan yang diambil tepat. Cara ini mungkin juga efektif untuk pengambilan Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang pernah Bapak alami? Ya, sejauh ini tantangan yang diakui oleh saya dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika adalah ketika berhadapan dengan guru senior yang belum tentu paham. Sebagai kepala sekolah, saya mengalami rasa canggung. Saya sadar bahwa rasa canggung tersebut lama-kelamaan akan hilang. Namun saya menganggap bahwa awal karir sebagai kepala sekolah untuk mengatasi rasa canggung tersebut. Kemudian apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat? Apakah memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya dalam bentuk atau prosedur seperti apa yang akan Bapak jalankan nanti? Saya tidak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika. Saya lebih kepada menyesuaikan masalah yang ada. Apabila masalah tersebut menuntut untuk segera diselesaikan, maka saya akan langsung menyelesaikan dengan di tempat. Namun tidak jarang juga saya menjumpai masalah yang proses penyelesaiannya membutuhkan musyawarah atau bukan kasus berguru kepada orang yang lebih kompeten. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Menurut saya sejauh ini seorang atau faktor-faktor yang mempermudah atau membantu saya dalam mengambil keputusan khususnya kasus dilema etika adalah teman ataupun orang yang lebih kompeten atau berpengalaman terhadap masalah tersebut. Apabila menghadapi sebuah masalah namun saya tidak memiliki pandangan mengenai sosok yang mempermudah masalah tersebut, saya akan memilih jalan musyawarah untuk mencapai mufakat. Saya memiliki keyakinan bahwa semakin sering bertemu dengan masalah maka pengalaman akan semakin kaya. Tentunya keterampilan menurut proses juga akan meningkat. Ya, dan terakhir ya Pak ya, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak selama mengambil keputusan dilema etika menjadi kepala sekolah? Dari beberapa hal disampaikan di atas, ada sebuah pembelajaran yang dapat dipetik dari pengalaman pengambilan keputusan
berkaitan dengan dilema. Salah satu pembelajaran saya adalah bahwa setiap mengambil keputusan penting untuk dilakukan musyawarah baik dalam lingkup yang kecil maupun lingkup yang lebih besar. Ya, alhamdulillah selesai ya Pak ya wawancara saya hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak atas waktunya. Mohon maaf apabila mengganggu auditor Bapak ya Pak ya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan saya juga mohon maaf apabila jawaban-jawaban ini kurang pas gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum.